seberapa sering dari Anda yang melakukan promosi, entah itu di Facebook, di Twitter, di email, di landing page, atau apapun itu, tapi tidak menghasilkan penjualan sama sekali, bahkan untuk satu sales pun. Jika Anda pernah mengalaminya, bisa jadi sebenarnya bukan masalahnya terletak pada copywriting yang Anda gunakan, tapi target copywriting yang Anda gunakan. Sekilas seperti sama, padahal dua hal yang berbeda. Maksudnya adalah bukan susunan kata yang Anda gunakan dalam copywriting Anda, tapi kemana Anda tujukan copywriting tersebut. Makanya dalam video sebelumnya saya pernah bercerita bahwa yang namanya market itu terdiri dari tiga. Ada yang namanya cold market, ada yang namanya warm market, ada yang namanya hot market. Cold market adalah orang-orang yang dulunya, orang-orang yang sampai sekarang juga belum kenal Anda sama sekali, belum pernah tahu Anda, belum pernah beli produk Anda, belum pernah bertransaksi dengan Anda. Itu adalah orang-orang yang terkategori dengan cold market. Itu yang pertama ya. Yang kedua, warm market, atau yang bahasa ininya adalah orang hangat, market yang hangat. Artinya, dia pernah dengar Anda, dia pernah tahu Anda, pernah mengenal Anda, cuma belum pernah sekalipun bertransaksi dengan Anda. Itu yang disebut dengan warm market. Yang ketiga adalah hot market, yaitu orang-orang yang sudah pernah kenal Anda, sudah pernah bertransaksi dengan Anda, sudah pernah beli produk Anda, bahkan bisa jadi sering berkelanjutan, repeat order. Itu yang disebut dengan hot market. Nah sayangnya, ketika Anda gunakan copywriting Anda tidak bisa menggunakan satu bahasa untuk mereka semua. Anda harus gunakan setiap bahasa copywriting Anda untuk masing-masing ini. Pertanyaannya, kita tidak pernah tahu apakah market kita hot, warm, ataupun cold, tapi kita bisa memprediksi mereka. Contoh, misalkan sekarang Anda mempunyai sebuah grup Facebook yang dia tuh terdiri dari puluhan ribu member ataupun ribuan member. Artinya mereka sudah kenal Anda. Kita asumsikan bahwa mereka adalah, kalau enggak hot market, warm market. Oke? Nah, kalau misalkan Anda lebih canggih lagi, Anda bisa gunakan yang namanya misalkan email marketing yang pakai sistem automation seperti itu. Anda bisa kasih tanda di sana bahwa mereka pernah beli. Itu lebih enak lagi. Anda bisa kategorikan dia sebagai hot market. Nah, kedepannya ketika Anda sudah mengetahui mereka, di mana mereka, maka Anda bisa menggunakan copywriting yang berbeda di setiap promosi itu, gitu ya. Contoh, banyak orang yang melakukan promosi di Facebook Ads menggunakan bahasa semua seakan-akan dia itu hot market. Ya, sekali lagi, bahasa copywritingnya adalah ke hot market. Tapi bidikan market mereka ketika mereka mengkategorikan di Facebook Ads, mereka membidik hal-hal yang lainnya. Bukan hanya grup Facebook, bukan hanya fanpage dia, tapi yang luar sana kompetitor dia, yang bisa jadi dia itu gak kenal Anda. Ngerti maksud saya? Ya, belum pernah kenal Anda sama sekali, tapi bahasanya seolah-olah kenal Anda. Imbasnya adalah copywriting Anda gunakan dalam Facebook Ads Anda kemungkinan besar akan dibully. Ini apa? Gak percaya, bohong, oh ini bohong mas, segala macam, negatif. Karena yang bahasa yang Anda gunakan adalah bahasa hot market, bukan bahasa hot market, ya. Sekali lagi perhatikan, ada juga yang kebalik. Anda menggunakan bahasa yang memang Anda gunakan untuk ini apa namanya? Yang pertama itu hot market. Mereka tuh belum pernah kenal sama sekali. Atau misalkan yang udah kenal lama Anda dengan Anda yang pernah beli produk Anda, tapi Anda gunakan bahasa yang seolah-olah dia tuh belum pernah kenal Anda sama sekali. Itu namanya buang-buang waktu. Makanya ingat prinsip jualannya yang sering saya katakan, sharing dahulu, selling kemudian. Mengubah dari cold, warm ke hot adalah dengan sharing. Spesifiknya, jika Anda ingin menggunakan copywriting dalam membidik mereka, ketika Anda ingin membidik orang-orang yang berada di hot market, maka Anda gunakan, tekankan dalam benefit produk Anda. Ya, sekali lagi, pain apa yang bisa Anda selesaikan, yang merupakan pain mereka di cold, ya. Impian apa yang bisa Anda selesaikan, ingin bantu agar mimpinya ini tercapai. Kebutuhan apa yang bisa Anda selesaikan dengan hadirnya produk Anda tersebut, itu cold market. Edukasi di benefit, supaya dia aware. Ketika dia aware, mereka akan kenal Anda. Oh, ada toh orang ini, ada toh produk ini. Itu yang pertama. Ketika Anda ingin bidik orang-orang yang di warm market, yang artinya dia kenal Anda, tapi dia belum pernah bertransaksi dengan Anda, barulah di sini banyak-banyak Anda menggunakan yang namanya kesaksian. Entah itu berupa storytelling dari Anda dengan menceritakan pelanggan lama Anda, atau misalkan cerita-cerita pun gambar-gambar capture dari testimoni pelanggan Anda. Tujuannya adalah supaya dia tertarik beli, ya. Sekali lagi, dari sini menjadi aware jadi tertarik beli. Itu yang kedua, ya. Jadi kalau misalkan mau bidik warm market, banyak-banyak kasih testimoni. Mereka pasti lebih nyaman, mereka pasti lebih menerima karena sebelumnya sudah kenal, cuma belum pernah beli atau transaksi dengan Anda.
Mereka mungkin ragu, makanya kasih testimoni, kasih garansi, kasih hal-hal lainnya yang sekiranya bisa menghilangkan rasa keberatan dia. Gitu. Ya, kata-kata keberatan yang mungkin nanti di video berikutnya saya sharing gimana cara menangkal keberatan supaya mereka mau membeli produk Anda, gitu ya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membidik orang-orang yang berada di hot market, orang-orang yang sudah panas, artinya udah kenal Anda, udah tahu Anda, udah pernah beli produk Anda. Ini paling gampang. Bahasanya, ibaratnya kalau bahasa saya, cuy, gitu doang jadi duit. Ya, inilah yang disebut dengan tribes. Kalau bahasa Seth Godin itu tribes. Jadi apapun yang kita buat itu jadi laku, dijual. Karena dia sudah tahu kualitas produk kita, dia sudah tahu service kita, dia sudah tahu value kita dan segala macam. Copywriting ke sini gak usah banyak cincong, ya. Langsung aja to the point. Nih ada produk baru begini ambil, diserbu sama dia. Kalau hot traffic, kalau hot market, beda dengan yang hot market. Produk dijual misalkan diskon 30%, nggak ngefek karena dia belum kenal Anda. Ngerti maksud saya? Maka pastikan copywriting yang Anda gunakan untuk bidikan market tertentu itu berbeda, ya. Jangan disamaratakan. Gimana Kang? Saya kan nggak tahu sekarang kondisinya, saya nggak tahu dia tuh masuk hot market ataupun warm market ataupun hot market. Maka ketika Anda menulis copywriting, asumsikan bahwa Anda adalah mereka. Mana cakupan yang ingin Anda ambil, ya? Misalkan saya nih pengen ngebidik di Facebook, misalkan di Facebook status Facebook pribadi, orang yang sudah kenal ya udah bahasanya warm market, banyak-banyak kasih testimoni, ya, value-nya dikit-dikit aja, benefitnya gitu kan, karena dia udah kenal Anda gitu kan. Nah, terakhir kalau di hot market Anda kasih sisipkan banyak-banyak yang berhubungan dengan urgensi, ya, terus misalkan scarcity, ya, bonus spesial. Apa untungnya dia kalau misalkan beli sekarang? Apa ruginya kalau misalkan dia nggak beli sekarang dan seterusnya? Karena kalau misalkan yang ketiga ini dia tuh sudah benar-benar percaya dengan Anda. Hanya saja dia butuh penegasan kapan gue harus action beli. Gitu. Maka tegaskan dalam scarcity kelangkaannya, misalkan hanya ada 30 piece, 30 bungkus ataupun 30 apa satuannya gitu ya. Atau misalkan kita batasi waktunya, kita batasi penjualannya dan semacamnya. Atau misalkan urgensinya, macam-macam. Artinya adalah setelah Anda menonton video ini, Anda akan sekarang menjadi lebih tahu bahwa ketika ada promosi ke depannya, tidak bisa menggunakan semua bahasa ke semua market, ya. Anda ingin membidik orang-orang yang belum kenal sama Anda, gunakan bahasa seolah-olah Anda belum kenal sama dia. Kenalkan diri Anda, apa value Anda, ya. Kalau misalkan Anda mengiklan ke fanpage pribadi, gak usah pakai bahasa hot market, udah aja bahasa warm market ataupun hot market. Kalau Anda iklan ke orang lain, ya gunakan hot market, karena dia belum kenal sama sekali dengan Anda. Paham maksud saya? Banyak orang gagal berpromosi, melakukan copywriting, menulis copywriting, karena tidak mengenal siapa mereka. Ingat, kondisi mereka berbeda-beda, maka sentuhan copywritingnya harus berbeda-beda. Sekali lagi saya tekankan, sentuhannya harus berbeda-beda. Saya doakan semoga Anda semua setelah menonton video ini mempraktekannya dalam bisnis Anda dan penjualan Anda, omsetnya bisa makin naik, bisa makin meningkat drastis, bisa nulis berdasarkan 3 kebutuhan ini, 3 kondisi ini, ya. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.